Mencuatnya dugaan pemotongan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum perangkat desa benar-benar menyita perhatian bagi pemerintah Kabupaten Grobogan. Namun, setelah ramai dalam pemberitaan, kini uang dari pemotongan BLT tersebut kabarnya telah dikembalikan oleh oknum perangkat kepada keluarga penerima manfaat. Atas adanya informasi tersebut, kami dari tim harian Siber TV langsung meng-cross-check kebenarannya dengan menanyakan langsung ke beberapa KPM. Baik pemirsa harian Siber TV dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di kediaman dari Mbah Rukiem, salah satu penerima dari dana BLT yang kemarin sempat diisukan dipotong oleh oknum perangkat desa. Untuk bagaimana kejelasannya kita langsung bertanya kepada Ibu Rukiem. Baik pemirsa harian Siber TV, ini saya sudah berada di kediaman dari Ibu Rukiem ya. Ibu Rukiem, dan seperti inilah keadaan dari Ibu Rukiem. Untuk bagaimana selanjutnya dalam hal kemarin ada pemotongan dana BLT, kita akan mencoba menanyakan langsung bersama dengan Ibu Rukiem. Namun karena dari Ibu Rukiem ini ada keterbatasan masalah informasi, kita akan mencoba meminta keterangan itu dari anaknya dengan Ibu siapa Ibu? Suratmi. Ibu Suratmi. Yeah. Bu, kemarin sempat ada pemotongan tentang dana BLT itu benar tidak? Memang benar adanya. Benar ya? Ya. Itu dipotong berapa Bu? Per bulan ini 100.000. Per bulan 100.000. Ya. Itu alasan dari oknum perangkat desa itu pemotongan itu untuk apa? Katanya sih untuk bangun, tapi tidak tahu bangun apa, bangun gitu aja. Oh, bangun gitu aja. Iya. Terus sebenarnya dari Ibu Rukiem sendiri itu setengahnya dipaksa atau memang itu benar-benar keterpaksaan atau memang gimana itu? Ya bukan dipaksa, terpaksa gitu harus ngasih 1.000. Gitu ya? Mau tidak mau 1.000 atas 100.000 itu. Bu, ini kan setelah ada pemberitaan kemarin, ini kan sempat viral bahwa ada pemotongan dana BLT itu informasinya sudah dikembalikan, itu benar atau salah Ibu? Iya, setelah viral itu uang baru dikembalikan. Berapa itu Bu? Total 900.000. Itu disuruh apa ada pernyataan atau gimana? Ya ada pernyataan sih, tapi saya kurang tahu, suruh tanda tangan gitu ibu saya. Isinya apa kurang tahu gitu. Terus menurut Ibu sendiri sangat setuju atau tidak sih ketika ada bantuan yang sifatnya ini untuk membantu warga-warga miskin, tapi dari oknum perangkat desa ini memotong? Itu menurut Ibu sendiri setuju nggak dengan adanya itu? Ya sangat tidak setuju. Ya itu kan untuk fakir miskin. Iya. Iya. Uang segitu kan bermanfaat untuk orang miskin gitu loh. Iya. Itulah pemirsa harian Siber TV, wawancara saya bersama Ibu Rukiem yang diwakili oleh anaknya. Jadi saat ini memang sudah ada pengembalian dana BLT yang kemarin selama 9 bulan itu dipotong oleh oknum perangkat desa Tambah Rejo. Dan untuk bagaimana kelanjutan dari tentang pemotongan ini, nanti kita akan berlanjut ke pemerintahan desa. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, benar bahwa uang pemotongan dari BLT dana desa telah dikembalikan. Setelah ada pengakuan telah dikembalikan, kami pun mencoba untuk memastikan ke pihak perangkat yang bersangkutan. Dengan mencoba mendatangi langsung rumah dari perangkat desa yang lumayan jauh dari rumah warga penerima BLT. Baik pemirsa, setelah tadi kita mendatangi dari beberapa warga yang telah menerima BLT yang dipotong oleh oknum perangkat desa Tambah Rejo, kita saat ini akan mencari di mana tempat
dari oknum perangkat desa yang telah memotong BLT dari warga tersebut. Kita ikuti terus sampai pada tempat oknum perangkat desa tersebut. Baik pemirsa, sesuai dengan janji saya, kita akan mencoba menemui dari Bapak Kepala Dusun yang kemarin menjadi terduga pemotongan adanya maksudnya pemotongan dana BLT dana desa. Oke, kita masuk ke dalam coba. Assalamualaikum. Baik pemirsa, setelah kita mendapatkan alamat dari Bapak Kepala Dusun ini, namun sangat disayangkan dari Bapak Kepala Dusun saat ini belum berada di rumah atau mungkin di kantor. Namun kita coba tanyakan dulu kepada penghuni di rumah ini, sepertinya ada ibu dari istri dari Kepala Dusun. Assalamualaikum Bu. Pak Kadusnya ada Bu? Teng kantor apa teng ndi? Oh, medal nggih. Oke. Terima kasih Bu ya. Tidak ada pemirsa. Kita coba ke kantor desa. Namun sayang, perangkat desa yang bersangkutan sudah di kantor desa sebelum kami datang. Dan tanpa menunggu lama, kami pun langsung mendatangi kantor desa. Sampai pada kantor desa pun, kami belum bisa menemukan perangkat desa yang bersangkutan. Baik pemirsa, kita saat ini sudah sampai di kantor desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Untuk selebihnya terkait dengan adanya pemotongan dan pernyataan itu, kita nanti bisa tanyakan langsung kepada pemerintah desa sendiri, terutama dari Ibu Kepala Desa. Ayo kita ikuti. Justru kami kembali bertemu dengan Kepala Desa Tambah Rejo yang kebetulan sedang memberikan nasihat kepada perangkatnya yang lain agar peristiwa pemotongan BLT tidak diulangi lagi. Desa Tambah Rejo, saya mengimbau pada kalian semua kaitannya dengan video viral yang kemarin itu. Saya himbau pada kalian semua selaku perangkat Desa Tambah Rejo, dan ini kejadian yang pertama dan yang terakhir yang ada di Desa Tambah Rejo. Kami pun masih menunggu sampai selesai, hingga akhirnya kami pun kembali mewawancarai Kepala Desa yang sebelumnya memberikan statement yang masih diragukan oleh warga. Ya ndak Kepala Dusun Mas. Itu dari pengakuan Kepala Dusun yang memotong untuk Emang Kepala Dusunnya mengaku? Kan ndak. Baik pemirsa Harian Siber TV, saat ini saya sudah berada di kantor Desa Tambah Rejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, di mana saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Kades, Ibu Suwarti, yang mana kemarin sempat dibingungkan dengan adanya oknum perangkatnya yang diduga melakukan pemotongan BLT dana desa. Untuk itu daripada kita semuanya mengandai-andai atau punya opini yang tidak benar, maka saat ini saya akan mencoba mewawancari dari Ibu Kepala Desa sendiri bagaimana bisa terjadi seperti itu. Oke, Bu, sebenarnya bagaimana sih awal bisa terjadinya yang diduga oknum perangkat desanya Ibu ini melakukan pemotongan, Bu? Ini sekedar klarifikasi karena sudah terlanjur viral untuk pemberitaan perangkat Desa Tambak Rejo, dan ini sekedar klarifikasi ya Mas, dan memang itu sebetulnya hanya salah paham. Itu sudah dikembalikan penuh ke warga Desa Tambah Rejo. Nah, karena ada pemberitaan, dan pemberitaan itu ya memang ada potongan, dan potongan itu
sudah dikembalikan dan ada pemeriksaan dari pihak yang berwajib dan kita tunggu hasilnya. Sampai hari ini kita menunggu hasil dari Kepolisian Sektor Wirasari, dan untuk orangnya itu orang si pelaku atau oknum perangkat desa sudah saya himbau, sudah saya kasih tahu, dan hari Senin pagi itu uang sudah saya suruh mengembalikan. Dan untuk selanjutnya memang untuk pembelajaran dari perangkat desa Tambakrejo supaya tidak terjadi hal-hal yang sudah dilakukan oleh perangkat desa yang lain. Begitu, Mas. Artinya pengembalian itu semua merata, Bu, ya, dari pemotongan awal itu? Iya, merata. Jadi kalau kemarin itu setahu saya tak tanya itu 9 bulan, dan selama 9 bulan 9 pencairan itu sudah dikasihkan penuh kepada warganya kembali. Artinya dari oknum perangkat desa tersebut atau mungkin dari pemerintah desa juga itu sudah selesai secara kekeluargaan, Bu? Ya, untuk dari oknum itu sudah selesai, Mas, keluarganya. Jadi setelah dikembalikan dan untuk KPM sudah bisa menerima secara penuh. Bu, terakhir ini untuk himbauan kepada perangkat desa, artinya untuk kedepannya, Bu. Himbauan kepada perangkat desa Tambakrejo khususnya, hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh salah satu perangkat desa Tambakrejo, tolong jangan diulangi lagi. Dan itu sudah sering saya memberi himbauan kepada semua KPM yang datang mau mengambil pencairan dana desa ke desa Tambakrejo, semua mendengarkan himbauan dari saya. Dan untuk semua KPM yang menerima bantuan dana desa tidak ada potongan sepeser pun, apalagi potongan yang mengatasnamakan desa. Mohon maaf Bapak Ibu, dari kami cukup sekian. Baik pemirsa, itu penjelasan dari Ibu Kades Tambakrejo, yaitu Ibu Suwarti, yang mana dalam penjelasannya adalah oknum yang melakukan pemotongan tersebut itu di luar pengetahuan dari Ibu Kades sendiri, karena dari penerimaan awal dari desa ini telah memberikan sepenuhnya, dan itu juga ada tanda bukti penerimaan dari pemerintah desa ke KPM. Jadi pemerintah desa ataupun kepala desa ini sebenarnya hanya merasa kecolongan oleh oknum perangkat desanya. Namun hal ini sudah diselesaikan dengan pengembalian uang potongan tersebut ke yang berhak, yaitu warga penerima manfaat atau KPM, seperti itu. Meski sudah mendapat klarifikasi yang detail dari kepala desa, namun belum lengkap apabila dari perangkat desa yang bersangkutan belum memberikan keterangan. Untuk mendapatkan keterangan dari perangkat desa yang bersangkutan, kami harus menunggu keesokan harinya. Dan kami pun berhasil bertemu dan mewawancarainya. Pada teman-teman media, dulu kami jelaskan untuk penyaluran dana BLT dana desa Tambakrejo tahun 2022 sudah sesuai aturan, yaitu disalurkan di balai desa oleh PT Bank BKK, disalurkan langsung kepada KPM sebesar Rp300.000 per bulan. Secara utuh itu berarti? Secara utuh, iya. Terus untuk memang dari lingkungan itu ada kesepakatan untuk memberikan iuran untuk pembangunan, untuk kegiatan lingkungan. Iya. Ya.
Karena ini dari dinas tidak diperbolehkan, dan itu sudah selesai karena kami sudah mengembalikan kepada penerima BLT secara utuh. Terus setelah adanya pengembalian itu dari warga sendiri, terutama yang KPM itu, Ya, artinya bisa menerima atau mereka menerima, dan itikat mereka itu baik untuk kegiatan lingkungan. Artinya setelah ada pengembalian itu, apakah dari warga sendiri memang bisa menerima semua itu, atau mungkin justru malah ini tidak apa-apa Pak untuk iuran gitu, atau gimana Pak? Ya, alhamdulillah semua warga menerima itu dan tidak ada masalah. Dikembalikan berapa itu Pak sebenarnya? Dikembalikan kemarin kan dari Februari sampai dari Januari ya, sampai bulan September kan 9 bulan. Jadi setiap KPM menerima pengembalian sebesar Rp900.000. Itu ada berapa KPM Pak? Ada 20 KPM untuk Dusun Sempu. 20? Iya. Saya Sri Hadi, Kepala Dusun Sempu, termasuk mewakili pemerintah Desa Tambarjo. Saya pribadi maupun wakil dari pemerintah desa mohon maaf kepada warga penerima BLT dana desa Dusun Sempu yang sudah memberikan iuran untuk lingkungan, dan ini sudah kami kembalikan. Kami mohon maaf atas kejadian itu, dan itu akan menjadi pelajaran bagi kami semua bersama pemerintah desa Tambarjo. Terima kasih. Meski niat dari perangkat desa untuk kepentingan umum, namun apapun yang telah dilakukan oleh perangkat desa dengan memotong hak dari keluarga penerima manfaat adalah perbuatan yang menyalahi aturan yang berlaku. Sontak, hal yang dilakukan oleh oknum perangkat desa ini pun langsung dapat teguran dari Kepala Dispermasdes Kabupaten Grobogan, Ahmad Haryono. Kami dari Dispermasdes sudah langsung ke lapangan untuk mengadakan klarifikasi ke pemerintah desa. Memang dari klarifikasi kami memang ada, yaitu yang dimana dari KPM, yaitu baik dengan BLT dana desa ini, yang sesuai dengan klarifikasi teman kami adalah terjadi nyun sewu, istilahnya adalah dengan sukarela untuk menyerahkan kepada kepala dusun. Tentunya dengan kejadian ini kami harapkan ini adalah tidak terjadi lagi. Kami dari Dispermasdes sudah menyampaikan berkaitan dengan BLT dana desa ini tidak ada pertama adalah pemotongan, kemudian dalam bentuk istilah apapun, yaitu misalnya pemerataan, kemudian sukarela, kemudian yang lainnya apabila berkaitan dengan dana desa ini, BLT dana desa ini tidak kami benarkan, ya, tidak kami benarkan. Kami harapkan betul-betul itu sudah diterima utuh kepada KPM, ya, KPM untuk, karena memang ini adalah program dari pemerintah pusat yang tentunya harus kita laksanakan, kita betul-betul kita sesuaikan dengan kawal, kita sesuaikan dengan aturan, ya, Sehingga kami kemarin sudah menekankan kepada pemerintah desa jangan sampai ini terulang lagi, dan jangan sampai terulang lagi. Dan kami minta kepada pemerintah desa paling tidak memberikan pembinaan kepada perangkat desa tersebut untuk diadakan pembinaan, sehingga jangan sampai ini nanti berkembang, dan Bu Lurah kelihatannya juga sudah siap untuk menindaklanjuti itu. Dari Grobogan, Jawa Tengah, tim harian Siber TV melaporkan.